Halo, ketemu lagi. Ya, kali ini kita mau belajar Alkitab ya. Ada beberapa kata yang menarik yang bisa kita pelajari. Kita belajar dari kitab Matius, pasal yang kelima, ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, saudara, ini satu ayat firman Tuhan yang menarik, ya, yang tentunya boleh menjadi berkat buat kita semua. Yang pertama, saudara, kita akan belajar satu kata ya di sini, kata berbahagialah. Kata berbahagia sendiri di sini, saudara, menggunakan kata makarioi. Nah, kata makarioi itu bisa diterjemahkan dari kata berbahagia, diberkati, ya. Jadi dari dua kata ini kita menemukan bahwa kebahagiaan atau hidup yang diberkati. Jadi bagaimana kita bisa menikmati berkat dan kita bisa berbahagia, dikatakan di sini berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi saudara, kalau mau berbahagia, mau diberkati hidupnya, jadilah pembawa damai. Nah, pembawa damai ini saudara, atau yang membawa damai itu ada beberapa istilah pengertian yang nanti kita juga akan pelajari. Nah, membawa damai itu bahasa Inggrisnya menggunakan kata peacemaker. Ya, mungkin kita juga tahu ya, temannya peacemaker itu trouble maker. Ya, kalau peacemaker itu berarti orang yang membawa damai, atau kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia itu dikatakan juru damai, ya, orang yang membawa damai ketika seseorang berselisih, ya, dia bisa menjadi penengah atau dia membawa atau menjadi juru damai tadi. Nah, sedangkan troublemaker sendiri dia adalah orang yang sering membuat masalah, ya, suka bikin ribut, ya, suka ngajak berkelahi, ya, itu troublemaker. Nah, tetapi ada juga istilahnya love maker, yaitu cinta damai. Tapi di sini dikatakan saudara, orang yang berbahagia, orang yang diberkati adalah orang yang membawa damai. Nah, kita akan melihat pengertian membawa damai ini. Contoh dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mungkin saudara yang keluarga, yang pacaran ya, pernah konflik dengan pasangan. Nah, pada saat saudara konflik, ribut dengan pasangan, apa yang saudara lakukan? Diam-diaman, saling mendiamkan, dan menunggu, begitu, atau saudara mencari kesibukan yang lain sehingga saudara tidak lagi mempedulikan masalah itu. Ya, kalau ketemu ya sudahlah, capek, akhirnya saudara tinggal istirahat, besok bangun pagi, jalanin hari begitu lagi. Nah, saudara, kalau yang begitu bukan membawa damai namanya, tetapi orang yang cinta damai. Orang cinta damai begitu saudara ada keributan, dia nggak mau ribut-ribut, ya, dia juga nggak mau membahas atau menyelesaikan. Orang yang cinta damai ya udahlah, kalau ada masalah ya udah diemin aja lah, biarin aja kayak gitu, ya. Nah, masalahnya kayak gini nggak sedikit saudara, antar pasangan, antar saudara, ya, karena ributan warisan misalnya bisa terjadi, ya. Ya udah, nggak mau ngomong aku sama dia, udah diem-dieman aja, biarin aja, ku bawa sampai mati. Wah, ngeri sekali saudara ya, kalau udah sampai keluar kalimat seperti itu. Nah, orang cinta damai nggak mau ribut, tapi masalahnya nggak ada penyelesaian. Nah, di sinilah bedanya dengan membawa damai. Peacemaker, peacemaker atau membawa damai itu orang yang dengan sengaja saudara menghadirkan perdamaian itu. Nah, di dalam bahasa Yunaninya, kata membawa damai ini menggunakan eirene poios. Nah, kata eirene poios itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu eirene dan poioi. Kata eirene sendiri itu dapat dideskripsikan, ya, suatu keadaan damai, keadaan tenang, di mana tidak ada perpecahan di sana. Nah, menariknya kata eirene itu kalau di dalam perjanjian lama itu menggunakan kata shalom atau damai sejahtera. Nah, kata damai sejahtera itu terjadi ketika seseorang itu terikat dengan Tuhan. Nah, menarik ya saudara ya. Jadi keadaan damai ini ketika seseorang itu ada di dalam Tuhan, terikat oleh Tuhan. Nah, sedangkan kata poioe itu
dideskripsikan ya saudara, kata kerja aktif di mana ada upaya ya, di mana orang itu sengaja ya, dengan kreatif menghadirkan situasi kondisi seperti dia menciptakan, menghadirkan, membuat. Nah, jadi kalau kata eirenepoios itu diterjemahkan satu tindakan aktif seseorang ya, yang tentunya tidak hanya aktif tetapi juga kreatif ya, ada usaha untuk apa? Menghadirkan damai. Contoh kita tadi masalah keluarga ya, suami istri. Nah, kalau orang yang membawa damai ketika ada konflik, mereka nggak diam-diaman, saudara. Tetapi mereka akan berusaha memikirkan bagaimana jalan keluarnya, ya, bagaimana solusinya, sehingga hal itu tidak berlarut, tetapi bisa segera diselesaikan dengan baik. Ya, kalau diam untuk merenungkan, oke, tapi diam untuk seterusnya jangan. Ya, merenungkan, oh ya aku salah, oke deh, aku yang memulai dulu, minta maaf ya. Itu ada satu usaha, ada satu tindakan aktif dari kita untuk apa? Menghadirkan keadaan damai. Kadang di dalam kehidupan keluarga ya saudara, hal itu sangat mungkin terjadi. Jangankan pasangan suami istri ya, kadang adik kakak beradik begitu ya, itu juga bisa terjadi. Karena apa? Rebutan warisan, luka masa lalu waktu kecil dan lain sebagainya. Ya, kadang nggak sedikit antar saudara ya, ribut ya, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa menikmati kebahagiaan? Bagaimana hidup kita bisa diberkati kalau tidak ada perdamaian di dalamnya? Oleh sebab itu kita dipanggil untuk membawa damai. Berarti ada satu tindakan aktif, kreatif untuk kita menyelesaikan setiap masalah yang ada antar saudara, antar keluarga, ataupun antar pasangan. Jadi, saudara, kalau kita nggak menemukan jalan keluar, coba cari melalui jalan masuknya. Ini masuknya dari mana ya? Kok masalah ini bisa muncul? Nah, jadi kata berbahagialah orang yang membawa damai, kita dapat memahami ya bahwasanya kalau kita mau bahagia, kita mau diberkati, berarti saudara ada satu inisiatif dari kita ketika ada konflik, ketika ada perselisihan, kita mengusahakan untuk menghadirkan keadaan damai itu. Ya, jadi bagaimana kita berpikir untuk menyelesaikannya. Ada masalah besar, kita kecilkan. Udah kecil ya sudah, ya. Kita perbaiki apa yang selama ini mungkin relasinya nggak baik dan lain sebagainya. Ada masalah kecil jangan dibesar-besarkan. Ya sudah, diselesaikan, dibicarakan gimana baiknya, cari solusinya yang terbaik sehingga semua bisa menerima dan memahami. Jadi seperti kata pemazmur ya, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara hidup bersama dengan rukun ya. Karena kalau keluarga rukun, berkat Tuhan turun. Nah, ini penting sekali. Kita mau diberkati, kita mau berbahagia, kuncinya satu ya, membawa damai. Bukan hanya orang yang memikirkan damai, pengen damai, banyak orang pengen damai ya, cinta damai banyak orang pengen. Tapi menjadi pelaku pembawa damai siapa orangnya? Ya, dimulai dari kita. Nah, biasanya saudara, orang yang membawa damai itu adalah orang-orang yang sudah mengalami perdamaian. Perdamaian dari apa? Perdamaian dengan Tuhan. Kita kan dulu seteru Allah, musuh Allah, karena kita hidup di dalam dosa. Ya, karena kita hidup di dalam dosa, kita menjadi seteru Allah. Ya, meninggalkan kasih anugerah Allah itu. Dan kecenderungan kita apa? Ya berbuat dosa. Nah, sekarang kita sudah diperdamaikan melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Dia berinisiatif. Dia turun ke dunia menjadi sama seperti manusia dan menjadi seorang hamba yang taat setia sampai mati di atas kayu salib. Ada satu inisiatif, ya. Gimana nih caranya manusia bisa balik lagi nih kepada Allah? Ya dia mengorbankan dirinya. Jadi untuk kita membawa damai memang ada banyak hal yang harus kita korbankan. Kadang perasaan, ya. Karena tidak sedikit saudara kadang kita bisa disalah mengerti, bisa disalahpahami. Oleh sebab itu kita harus siap, ya, disalah mengerti, disalah pahami. Kita juga harus berkorban waktu ya, kadang harus memikirkan gimana caranya, kita harus memberikan waktu mendiskusikannya. Bahkan tidak sedikit kita dianggap sorohani. Nggak apa-apa saudara, ya, sehingga memang membawa damai itu bisa dirasakan. Walaupun banyak tantangan saudara, bukan berarti kita nggak bisa, ya kan?
kita tetap bisa melakukannya. Yesus sudah memulainya. Dan mari kita hari ini juga membawa damai. Membawa damai di mana? Membawa damai di keluarga. Hari ini bagaimana? Sudahkah kita membawa damai di keluarga? Di tempat kita bekerja. Kehadiran kita sudah menjadi pembawa damai belum? Menjadi peacemaker atau troublemaker? Kalau saudara menjadi troublemaker, saudara nggak akan pernah hidup diberkati ataupun hidup bahagia. Ya. Karena orang yang diberkati, orang yang berbahagia adalah orang yang membawa damai. Ya, jadilah pembawa damai di tempat saudara bekerja, ya, di jalan, di lingkungan di mana saudara tinggal. Dan dikatakan di sini karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah karena apa? Allah melakukan perdamaian. Allah mendamaikan. Allah sudah berdamai dengan kita. Nah, tentunya kita anak-anaknya akan mengikuti apa yang Allah kita sudah lakukan. Nah, saudara jelas sudah ya, bahwa berbahagialah atau diberkatilah kata makarios itu terjadi dalam hidup kita ketika kita apa? Eirene poios, yaitu ketika kita membawa damai dengan sengaja kita mengusahakan keadaan damai itu, bukan perpecahan. Ya. Jadi hati-hati kalau kita membawa perpecahan, ya hidup saudara juga akan pernah damai. Oleh sebab itu penting sekali untuk kita menghadirkan damai dimanapun, ya. Baik kita suami, istri, anak, orang tua, kakak, adik, abang, ya. Mari kita bawa damai. Dan kiranya berkat kasih karunia dari Tuhan menyertai kita. Oke, terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjadi pembawa damai. Tuhan memberkati.